Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi birabbil awal wa jabadahu birabbil ihsan wa anzala kitaban hudan wa nurran wa ansala syar'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa'a rabbih wa nailal amali. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa qutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, orang tua-tua, tokoh-tokoh masyarakat yang kami muliakan, kami hormati, perangkat desa, kelurahan, para alim, para ulama, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Furqan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, atas limpahan nikmat dan berkah yang Allah berikan kepada kita. Berkah kesehatan, berkah umur, sehingga kita boleh melangkahkan kaki kita untuk berada di rumah Allah ini, Masjid Al-Furqan, dalam momentum yang terbaik di tengah-tengah kemerosotan akhlak dan moralitas. Kita masih diberi waktu oleh Allah untuk mendengarkan untayan peringatan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, atau pada hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Oktober tahun 2022 Miladiah. Tidak ada persoalan lain dalam pembahasan terkait dengan Maulud Nabi kecuali kita memproses diri di dalam pembentukan karakter hidup, baik dalam konsep kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Titik penekanan dalam peringatan Maulud Nabi ini hanya satu persoalannya, akhlak. Ini yang lagi rusak. Momen Maulud setiap tahun diperingati. Mengapa? Karena kehidupan manusia ini ibarat air pasang surut. Ada kalanya naik, bisa juga turun. Ada kalanya turun, bisa juga naik. Itulah watak, behavior, itulah tabiat, itulah karakter. Dari Nabi yang pertama Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu bentuk kehidupan manusia. Baik dia orang beriman, baik dia kafir, baik dia munafik. Kita memperingati Maulud Nabi ini ada 3 karakter manusia yang akan kita pelajari. Yang pertama karakter mukmin, yang kedua karakter kafir, dan yang ketiga karakter munafik. Siapa golongan kafir? Golongan kafir adalah golongan yang tidak beriman kepada Allah, menolak apa yang difirmankan Allah,
Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman pada para nabi. Mereka tidak beriman pada para malaikat. Mereka jauh dari panggilan Allah. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu kafir. Mengapa mereka kafir? Karena mereka tertutup hatinya. Hati lubuk nuraninya paling dalam, gelap gulita, tertutup. Ini yang disebut dengan kafir. Tertutup. Dia tidak terbuka menerima kebenaran. Ada yang paham lalu kemudian datang kepada kebenaran. Ada yang sampai mati tidak paham, mati dalam kekafiran. Nah, oleh sebab itu, dari sekian nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi ini pun kewalahan membimbing umat. Dalam catatan historisasinya, dalam catatan sejarahnya, nabi itu ada ratusan ribu yang diutus oleh Allah. 124.000 yang Allah utus, hanya satu yang sukses. Sekali lagi, 124.000 yang Allah utus, hanya satu yang sukses. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ini bukan nabi yang ditempatkan pada satu kaum. Beliau bukan nabi pada satu suku, bangsa, bahasa, adat, istiadat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Dari semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak referensi ajaran Islam. Yang paling lama beliau mengajarkan 13 tahun di Mekah. Akhlak. Indonesia ini kan dikenal mayoritas Muslim. Secara kualitas sudah enggak potensi. Kualitasnya terkikis habis. Indonesia secara kuantitas, yes, betul, masih mayoritas. Tapi secara kualitas terpecah belah. Sehingga momen malam ini sebenarnya bukan momen satu mazhab Islam. Jadi jangan mengidentikan Maulud Nabi ini adalah momen orang-orang NU. Peringatan Maulud Nabi itu bukan ajaran NU, bukan ajaran Muhammadiyah, bukan ajaran Al-Wasliyah, bukan ajaran Naksabandiyah, bukan. Ini adalah ajaran Islam. Antum protes argumen saya itu. Ini ajaran Islam, bukan ajaran NU. Ini bukan ajaran Naksabandiyah, ini bukan ajaran Al-Wasliyah, bahkan bukan ajaran Muhammadiyah. Ini ajaran Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita bicara NU sempit di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Amerika, nggak usah ke Saudi Arabia, nggak usah ke Timur Tengah. Di Malaysia tidak ada NU kecuali yang datang dari Indonesia. Begitu juga di Singapura tidak ada Muhammadiyah kecuali datang dari Indonesia. Yang ada di sana adalah Alhamdulillah hillazi arsala Rasulullah rahmatan lil, Masya Allah. Nabi Adam diutus cuma satu keluarga. Persentase umatnya itu hanya beberapa orang. Adam, istri, 2 orang anak, cuma satu keluarga. Nabi Nuh diutus hanya sebesar RT. Umatnya cuma sebesar RT. Nabi Daud diutus hanya sebesar kelurahan. Nabi Ibrahim hanya sebesar kecamatan, nggak sampai maksimal seperti provinsi, sedikit jumlahnya. Nabi Isa
Pengikut-pengikut Nabi Isa kebanyakan adalah orang-orang yang belum bayar BPJS. Dalam sejarah orang-orang yang mengikuti Isa itu orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang didera dengan berbagai macam pergulatan hidup penuh dengan sakit penyakit. Makanya tidak lunas bayar BPJS. Itu yang diambil oleh Al-Masih. Sini kalian yang tepok, yang kusta, yang berpenyakitan disembuhkan dengan kekuasaan izin dari Allah. Maka lillahi ayata kisah biwaladin subhana isakuna amran fa'inama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi maka jadi, tahir maka tahir. Itu adalah perbuatan kekuasaan Allah, bukan kehebatan Al-Masih. Lalu Yahudi mulai mencurigai, Yahudi mulai curiga sama Al-Masih. Ini orang mau mengacaukan sistem dalam pemerintahan, karena Romawi sudah menguasai Yerusalem 64 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Al-Masih dilahirkan 6 sebelum Masehi. Ini dia. Jadi Al-Masih dianggap akan menjadi raja di tengah Bani Israel. Diusir oleh orang Israel. Gagal Al-Masih dalam misinya memberitakan Injil. Mengapa mereka gagal mengusir Nabi Isa dan ibunya sampai mereka tinggal di Gunung Libanon, mati wafat pun di Gunung Libanon? Kenapa mereka usir kepada Al-Masih? Ini ibu bapak mesti tahu. Mengapa Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam diusir dari kalangan kaumnya sendiri, Bani Karena satu perkataan yang mereka tidak suka terucap dari mulut Isa Al-Masih. Qala ini Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini, kata Al-Masih, hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati. Kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, Allah memberi aku berkah. Awsan bisolati, dan Allah memerintahkanku mendirikan solat. Wa ja'alani nabiyah. Setelah diutus jadi nabi, Al-Masih diperintahkan, Isa, kata Allah, solat. Ausoni bisolati wa zakati, membayar zakat, madum tuhaya sepanjang umur hidup. Kalau Isa solat dan bayar zakat, agamanya Kristen atau Islam? Loh, kenapa selama ini antum bilang Kristen? Siapa yang ajar selama ini? Satu poin saya tinggalkan Kristen dari argumen itu. Semua nabi menjalankan salat. Ausani bi solati wa zakati madum tuhaya. Waktu Isa salat diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum, jauh. Nabi Muhammad lahir 20 April tahun 571, Al-Masih lahir tahun 6 sebelum Masehi. Rentang waktunya hampir 600 tahun, 576 tahun. Kalau Al-Masih bukan nabi, enggak datang Nabi Muhammad. Karena yang memberitahukan, di sini persoalannya. Ketika Al-Masih memberitahukan, ini yang paling Yahudi tidak suka. Wa qala Isa bin Maryam. Ini dia. Dan ingatlah, wa qala Isa bin Maryam. Wa qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, qala, berbicara, kalam Allah. Dia berbicara dengan perkataan hikmah Allah. Wa qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, ini Rasulullah ilaikum musyriqul lima.
baina yadaya minat Taurat wa basyiran bi rasulil yati min badismuhu Ahmad. Ini yang kita peringati sekarang, Maulud. Ini Yahudi enggak suka. Ketika Isa dan Maryam berkata, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima. Saya adalah seorang Rasul yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Ada kitab sebelum datang Nabi Isa alaihissalam, kitab Taurat Musa alaihissalam. Untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Jadi Isa datang menggenapkan kitab Taurat. Taurat itu siapa? Taurat itu adalah mim badismuhu Ahmad. Akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Ahmad ya Muhammad. Ahmad ya Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasrani, para ahli kitab, mereka mengenal Nabi Muhammad dengan nama Ahmad. Jadi kalau mendapat orang bernama Ahmad berarti sama Muhammad. Silsilah nama Muhammad tidak ada dalam rentetan sejarah Hebreus, dalam kamus bahasa Hebreu, Ibrani, dalam kamus bahasa Aramik atau sekarang Arabik, bahasa Arab. Enggak ada orang Arab dan Yahudi bernama Muhammad, enggak ada. Nanti Abdullah Muthalib memberikan nama itu kepada sang lelaki yang menjadi rahmat bagi alam semesta ketika dilahirkan pada bulan 12 Rabiul Awal. Ayahnya adalah Abdullah, ibunya adalah Aminah. Maka lahirlah laki-laki itu dalam sebuah pergulatan ketika Abdullah Muthalib, kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan kekuatan Ka'bah. Datanglah segerombolan pasukan kafir yang dipimpin oleh Abraha dengan menunggangi gajah untuk menghancurkan, merebut Ka'bah. Maka tahun itu dikenal sampai hari ini adalah Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa disebut gajah? Karena pasukan Abraha menunggangi gajah. Ini para ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi lebih tahu tentang Nabi Muhammad. Dari umur 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yerusalem sudah diberitahukan oleh ahli kitab terkemuka di Yerusalem bernama Bukhairah. Umur 8 tahun Rasulullah dan pamannya Abu Thalib berniaga, berdagang di Syam. Beberapa wilayah Timur Tengah itu disebut Syam. Ada yang di Palestina, ada yang di Iran, ada yang di Irak, ada yang di Yerusalem. Di Koniun atau Kanaan itu disebut dengan Syam. Ada yang di Mesir, Syam. Jadi ketika datang ahli kitab memberitahukan kepada Abu Thalib, Abu Thalib, la baik ya ahli kitab, tuh ponakanmu itu ada tanda-tanda kenabian. Kemana dia berangkat, kemana dia pergi, kakinya melangkah, awan menuntun. Ke kanan awan ikut, ke kiri awan ikut, ke depan awan ikut, ke belakang awan ikut. Dia tanda-tanda akan menjadi nabi. Inilah penggenapan daripada Taurat dan Injil. Referensinya tadi Quran surah As-Saff. Jadi kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu bukan ajaran NU. Ini bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Lalu menganggap solatnya paling betul, solatnya saudara sana salah.
Ukuran jenggot jadi ukuran kaki celana. Apalagi saya dari kafir masuk Islam sudah baca-baca Al-Quran, nggak ada malaikat pengukur jenggot dengan kaki celana itu. Sini kamu Abdullah, berapa panjang kaki celanamu dek? Diukur dulu. Piro kaki celana dek? Sadia ukuran celana. Orang Batak, orang Padang, orang awak yang masuk surga, berapa kaki celananya? Kacau kalau begini. Makanya saya itu masuk Islam bilang sama bini anak, beda dong, kita masuk Islam berselimut keliling pakai mobil, nggak ada seperti saya di pendeta dulu. Kalau Protestan liturgikanya lain dengan Katolik, Katolik lain dengan Betel, Betel lain dengan Pentakosta. Protestan Katolik beda, Prosetan sekalipun nggak pernah sama. Tapi kalau Islam, Masya Allah, kami dari Jakarta menyeberang feri Merak Banten sampai ke Wakauni, dari Wakauni ke Palembang. Dari Palembang kami ke Riau, di pinggir-pinggir banyak masjid. Mulai dari pagi-pagi buta sudah terdengar as-salatu khairum minan naum. Ayo dek, mampir solat kami. Suami istri turun karena bawa anak kecil, antri gantian supaya solatnya khusyuk. Oke, anak duluan, saya bilang Harim, ente tinggal, anak duluan, karena anak duluan masuk surga, ente belakang. Jadi jaga anak, Ibnu tidur, anak saya masih kecil tuh 4 tahun, turun saya, Harim jaga anak. Usai saya solat, Harim turun gantian. Tapi satu kesempatan, Bu, ada ibu-ibu, anak dia bawa. Saya lihat dengan mata kasat mata, anak dia bawa, dia simpan dalam. Bukan mukena, dia simpan dalam mukena. Tutup mukena, dia simpan tu anak. Sampai bungkuk tu ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jantung ibu. Tiba-tiba, anak dia gendong di dalam, Masya Allah. Bu, bukan begitu mendidik anak, bukan begitu juga kekhususan ibadah. Qad aflahal mu'minun allazina fi sholatihim khashi'un. Itu dia. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Malaikat tidak akan puji ibu begitu, apalagi susui anak dulu, tidurin anak dulu, jaga itu. Karena itu generasi Islam di masa yang akan datang, to the next time. Allahu Akbar. Jaga dia, jangan sampai dia jatuh. Ini takabur. Maka saya bilang istri, tunggu ente, anak duluan, gantian kita. Jangan ente gendong anak di dalam masjid. Dia masih kecil, kalau dia bangun turun dua-dua. Itu tekniknya. Kalau dua anak bangun turun dua-dua, mobil matiin, mari kita sholat sama-sama. Antum di blok belakang, saya blok depan. Kalau anak ini mau ikut kamu, silakan. Dia masih kecil, belum bisa diatur di mana saf dia mau. Ini kadang-kala umur 2 tahun dibawa di saf bapaknya. Jangan begitu, bapak-bapak. Disiplin. Nah, kalau sholatnya khusyuk 10 menit lah, tambah dengan zikir. Itu maksimal itu 15 menit. Sudah memang lama itu, memang khusyuk. Tapi kalau yang tadi saya bilang nih, grup-grup ini Wahabi punya ini paling 2 menit sudahlah. Karena yang suka bikin kacau dalam Islam ini adalah Wahabi. Bilang NU bukan, bilang Muhammadiyah bukan, bilang Naqsabandiyah bukan. Pokoknya dia paling jago di dalam masjid. Kalau dia sudah muncul, salaman pun susah kita. Awas ada malaikat masuk ini. Iya, susah kita ini. Kaki dibuka lewat-lewat. Wah, ingat saya waktu umur 11 tahun main aikido di kelenteng Cina punya di Manado. Istiqomah, rendah hati, bersalam-salaman dengan saudara. Enak sekali. Ini muka tidak senyum masuk masjid.
Jenggot ditarik-tarik. Kita ini kalau pertandingan jenggot kalah kita sama Yahudi. Tahu persis agama Yudaisme. Itu jenggotnya sampai di perut, Bu. Nabi yang paling berjenggot, kalau saya tanya Nabi yang paling panjang jenggotnya sampai menjadi idaman sebagaimana halaman para kebun anggur yang sedang berbuah. Diilustrasikan dalam syair Timur Tengah, Nabi Harun jenggotnya panjang saudaranya Nabi Musa. Itu Nabi paling berjenggot. Bukan itu, alhamdulillah kalau kita berjenggot itu adalah sunnah, tapi itu bukan menyombongkan diri. Wah, jenggot kami umat Nabi paling soleh. Yang tidak pakai jenggot surganya di dapur. Jenggotnya seperti Yahya Waloni, surganya di ruang tamu. Yang jenggotnya panjang, itu surganya paling tinggi. Kebetulan juga dagunya nggak bisa tumbuh jenggot, cuma 1-2 biji. Ini akhlak ibu bapak. Mari kita satukan umat Nabi ini. Amanah dalam konsep keimanan Islam. Uswah hasanah. Rasulullah itu kadang-kala orang nggak tahu kalau Rasulullah itu masuk sampai orang nenek-nenek yang suka hina Rasul dikasih makan siang hari, dia nggak tahu kalau yang memberi makan dia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking rendah hatinya beliau, dilempar giginya jatuh patah, mana Rasulullah melawan. Ini akhlak beliau. Dari kecil sudah dididik oleh Allah. Yang mendidik Rasul Allah. Memang yang menyusui beliau, karena di kalangan orang Arab adat istiadatnya, kalau anak dilahirkan diserahkan kepada saudara atau orang lain yang merawat dan menyusui. Rasulullah sempat dirawat 2 tahun oleh Khalimatus Sa'diyah. Khalimatus Sa'diyah ini adalah orang yang diberi amanah oleh Allah, oleh keluarga Rasulullah, Siti Aminah, untuk merawat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 tahun. Begitu merawat Rasulullah, perkebunannya diberkahi Allah, usahanya diberkahi Allah, semua yang dia jeripayahkan dalam hidup diberkahi Allah. Menuntut Khalimatus Sa'diyah, Ibu Aminah, ya Ummi, kalau boleh Rasulullah kami tambahkan 2 tahun lagi. Berunding keluarga Rasulullah. Ini Khalimatus Sa'diyah minta ditambahkan untuk merawat Rasul karena diberkahi. Diberikan tambahan sampai 4 tahun lamanya. Diberikan oleh keluarga Rasulullah untuk Rasul dirawat, disusui oleh Khalimatus Sa'diyah. Begitu Rasulullah tumbuh menjelang balita, ibunya dipanggil ke rahmatullah, wafat, menjadi yatim dan piatu. Dari kecil Rasulullah sudah dibina karakternya, sudah dibina akhlaknya, sudah dibina kekuatan fisiknya. Allah bina. Bayangkan anak kecil mengembala kambing domba, kalau tidak mempunyai ketahanan fisik yang kuat, Timur Tengah naik turun, lembah yang curam, gunung dan berbatu. Itulah karakter Rasulullah, diuji dan ditempah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi laki-laki yang jujur. Susah, tidak ditinggalkan apa-apa. Abahnya meninggal, Abdullah meninggal, ibunya meninggal. Susah beliau. Pamannya juga meninggal setelah Rasulullah tinggal di rumah beliau. Dari kecil Rasulullah sudah menderita sampai berjumpa dengan seorang janda yang kaya raya. Itu pun Rasulullah mulai menanjak dewasa, remaja, dewasa. Masya Allah. Sampai Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira. Beliau tidak tahu makna daripada wahyu itu. Yang memberitahukannya juga paman dari Siti Khadijah, namanya adalah Pendeta Waroka bin Naufal. Jadi yang tahu persis tentang eksistensi, keberadaan, kewibawaan dan kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab. Bukan, jangan ibu bapak saya bilang ahli kitab lalu ibu bapak samakan dengan pendeta-pendeta yang sekarang. Oh, jauh.
Itu pendeta Waraka bin Naufal, dia ahli kitab, jago menulis dalam dua bahasa, Hebrew and Arabic. Atau dulu bukan Arabik, dulu adalah Aramik, bahasa Aram. Bahasa yang dipakai Nabi Ibrahim alaihissalam sampai rentang zaman modern, masuk kepada zaman pertengahan, masuk kepada zaman sains dan teknologi, baru Rasulullah dilahirkan pada zaman ilmu pengetahuan. Manusia mulai mengenal pengetahuan, maka Aramik dirubah, dimodernkan menjadi bahasa Arab. Itu yang disebut dengan speak Arabic, bahasa Arab. Makanya abjad daripada Hebrew, bahasa Ibrani, hampir sama dengan huruf hijaiyah. Kalau kita orang Islam menyebutnya alif, ba, ta, sa, ja, ha, kha, orang Yahudi menyebutnya alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, persada, kofrasi, shin, to. Hampir sama penulisannya kanan ke kiri. Dan itu ahli kitab yang jago menulis, namanya Pendeta Waraka bin Naufal, Nasrani Tulen. Memang sengaja mereka dihidupkan oleh Allah. Di saat mereka hidup, mereka menunggu mana Nabi yang akan datang ini. Ajaran Kristen ini adalah rentang perjalanan kehidupan Nabi Isa. Waktu Paul of Tarsus yang menjadi inisiator utama, dia umurnya beda 8 tahun lebih muda daripada Isa Al-Masih. Dialah yang bermain secara spekulatif filsafat, lalu mentuhankan Nabi Isa alaihissalam. Sampai sekarang orang Kristen percaya dia adalah rasul yang bernama Paulus. Padahal dia adalah seorang ahli filsafat dalam pendidikan doktor hukum di zaman Kekaisaran Romawi. Pada waktu itu wali kota yang ada di Yerusalem, Pontius Pilatus. Pontius Pilatus inilah yang menyaksikan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka menyangka Nabi Isa akan memimpin menjadi raja di tengah Bani Israel. Islam belum datang, Nabi Muhammad masih jauh, 500 lebih tahun ke belakang. Nah, inilah yang Nabi Isa. Dari bayi, begitu dipotong pusatnya, Nabi Isa sudah mulai berbicara. Masih di dalam buayan, Isa sudah memalingkan kepalanya kepada orang Yahudi. Dia lihat orang Yahudi datang, karena pada hari itu Nabi Isa akan disunat ketika berumur 8 hari. Ibu bapak, tanyakan kepada orang Kristen, buka kitab suci mereka, Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat, diberi nama Yesus. Jadi Tuhan yang Kristen itu kalau betul-betul Isa, berarti mereka harus sunat. Ente jangan dulu benci sama saya, baca dulu teksnya, baca dulu kitabmu. Makanya kalau orang mau masuk Islam gak usah belajar Al-Quran, antum belajar aja kitab antum sendiri. Nanti kalau sudah masuk Islam baru belajar abata abada dabaro. Saya pernah belajar begitu, Iqra 1. Nanti kalau sudah syahadat baru belajar baca Quran. Sekarang antum belajar kitabmu, baca kitabmu. Begitu dibacakan, malu mereka. Iya katanya, di sini bukan dibaptis, di sini disunat. Udah benar itu Pak, udah benar, di sini disunat. Kamu masuk surga dari mana tidak disunat? Makanya orang kafir kalau mau masuk Islam yang paling dia takut adalah Kenapa? Dia pikir-pikir, ini kalau masuk Islam dipotong ronghaut. Kita orang Islam ini bukan dunia yang kita cari. Qad aflaha man tazakka wa syakara isma rabbih fasalla bal tusyrunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tujuan orang mukmin adalah akhirat, tujuan orang kafir adalah dunia. Nah, sekarang orang mukmin mulai ikut-ikutan. La yaghurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam
wa bi'sal mihad. Kata Allah, janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Berulang-ulang saya katakan. Dulu kan saya pernah katakan, kalau pemimpin di negara kita adalah Muslim, insya Allah Indonesia ini jadi baik. Amin ya Rabbal. Tapi kalau orang kafir yang diangkat jadi pemimpin di institusi isu strategis, contohnya sudah banyak. Sambo dan kawan-kawan tumbang satu-satu. Bahkan baru ada berita lagi satu, seorang Kapolda ternyata mensponsori narko. Allahu Akbar. Orang mukmin kalau jadi pemimpin, innallaha ma'a. Dia sudah tahu, ustaz saya larang minum narkoba, kecap narkoba. Ustaz saya sudah larang untuk mencuri. Tidak ada yang lebih baik. Mayoritas negara ini adalah Muslim. Yang pimpin mestinya harus orang Islam. Kenapa Ustaz jangan orang kafir? Orang kafir tak punya filter dalam hidup. Mereka tidak sabar. Argumen kita orang Islam, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'asobir. Solat mengajarkan dia jadi sabar. Tapi kita mesti hati-hati. Bukan semua muslim seperti yang dibacakan Qori tadi. Mereka yang selalu berharap kepada hari kiamat dan senantiasa mengingat Allah. Orang-orang mukmin maksudnya yang takwa. Polisi takwa, tentara takwa, hakim takwa. Oh iya, bukan cuma jenderal, hakim tumbang. Ingat-ingatin Pak, supaya saya tambah-tambah di sini biar jadi panjang. Benteng terakhir dalam pertahanan hukum, Mahkamah Agung tumbang. Bintang 2 tumbang. Bintang nggak bisa ditembak. Hirbak, penembak mahir, sniper tidak bisa menembak bintang di langit. Betul apa betul? 2 bintang sekali tembak jatuh. Yang bisa menjatuhkan bintang adalah Allah. Wallahu bima ta'malun basir. Berskenario antum kata Allah. Berskenario, tafadhol kata Allah. Yastakuna minan nasi wala yastakuna minallah. Kau bersembunyi di hadapan orang, kau tak mampu bersembunyi di hadapan, habis kamu. Habis. Dulu kita demo berlapis-lapis. Sampai FPI dibubarkan, kita dituduh radikul. 200 ustadz dicatat di Indonesia, ustadz radikal. Saya dan Habib Rizik yang paling atas. Sampai adik saya itu UAS ikut-ikutan didaftar sebagai radikal. Beliau itu ulama muda, cerdas otaknya dan ikhlas, tidak sombong. Beliau itu bajunya sederhana, kopiannya kadang-kadang miring. Tapi otaknya kawan, otaknya luas. Beda dengan saya, badan besar, otak kecil, goblok. Itu bedanya saya dengan UAS. Makanya saya bela betul beliau. Dituduh kami radikul. Berdoa munajat kepada Allah. Engkau maha melihat ya Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bima ta'malun basir. Dan apa yang kamu kerjakan, sembunyi kamu, yang kamu simpan di kepala, yang kamu simpan di dalam dada, bahkan yang kau timbun di dalam perut, pecah semuanya, terbongkar. Bermain air basah, bermain api letup, tumbang dalam seketika.